Berarti keluar juga petualang. berarti inilah yang disebut dengan musola bambu. Udah. Jadi menurut warga sekitar, kenapa ini disebut musola bambu, karena dinding-dindingnya terbuat dari bambu. Ini cukup bagus, cukup bersih. Cuma ada beberapa bagian yang musola tempat wisata kayak gini dimakan rayap. Tapi intinya ini bagus lah. Terima kasih lah buat yang sudah membangun musola ini, karena kami tadi juga bisa beribadah untuk sholat zuhur. Terima kasih. Kita ikuti perjalanan kita yang lain. Ayo teman-teman. Allah. Nggak ada sarung deh. Belum ada deh. Jadi ada musola bambu sudah kesini tadi? Ini belum. Ya, nanti mau ke sana. Ada musola bambu. Musola bambu itu kayak dulunya sebelum dibangun gubuk biasa lah, pakai kayak orang gudang-gudang bata itu gitu kan. Terus bos kami itu sempat dulu zikiran di situ gitu. Bos saya yang ingin buat pesantren ini, ini kan bakalan pesantren nanti. Apa? Pesantren apa namanya? Pesantren Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Kenapa namakan Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul itu, dulu bukit ini menjadi pertemuan para aulia Allah atau wali Allah yang ada di tanah Melayu. Khususnya waktu zaman perang dulu lah Pak. Zaman perang dulu itu Bung Karno dan para pengikutnya dulu menyusun strategi para raja-raja Melayu lah dulu. Yaitu salah satunya di Bukit Mangsang ini. Makanya Bukit Mangsang ini nyambung dengan seluruh para waliullah yang ada di tanah Melayu khususnya gitu. Nah, di sana yang dinamakan tadi ada makam Mbah itu Syekh Badrowi katanya gitu kan. Terus ada gua juga, gua peninggalan Bung Karno. Di mana itu? Di dekat makam sana. Jadi di situ batunya itu lempengan ada 5 meter, 6 meter, batu-batunya lebar itu. Wah, dan itu di situ Masya Allah. Kalau jenengan ke sana nanti, tapi dengan mata batin. Sering dikunjungi? Banyak orang berkunjung situ. Kalau gua ini dalam nggak? Guanya itu dalam kalau kita nembus ke dalam itu kan. Cuman kalau biasanya kalau orang biasa nggak sampai tembus biasanya. Tapi kalau orang yang sudah khawas atau sudah terbuka, biasanya dia itu baru bisa nembus. Dan sambungan sama Nusantara ini ada itu gua itu. Nyambungnya kemana karena memang buat persembunyian dulu lah, rombongan Bung Karno itu kan. Nyambungnya kemana aja kalau menurut sejarah? Kalau itu tergantung yang sudah pernah masuk. Jadi ada yang kan berbeda-beda. Dari misalkan pengalaman saya, pengalaman Bapak gitu kan. Kalau dari Masnya? Beda. Kalau dari saya sendiri yang dikasih tahu itu nyambungnya ke Laut Selatan. Sana. Pantai Selatan di Jawa? Selatan. Di Jawa? Di Jawa. Nyi Roro Kidul? Kan kalau Pantai Selatan itu kan kondangnya Nyi Roro Kidul. Iya. Tapi tidak juga. Nah, siapa? Tidak juga. Jadi banyak juga para waliullah di situ gitu. Kenapa Gus Dur dulu juga sering Laut Kidul itu bukan hanya Nyi Roro Kidul dan sebagainya gitu, tapi banyak sejarah juga lah. Cuman detailnya kurang
kurang bisa menceritakan karena belum pernah ke sana, melalui di sini aja kan. Terus di apa namanya? Di sini sebenarnya itu apa ya? Bukit yang untuk mentauhidkan kita kepada Tuhannya lah. Kalau kita benar, sampean kalau coba sini malam, ke sini malam, duduk, zikir atau tafakur sendiri, pasti akan merasakan yang mungkin selama ini ketika jenengan beribadah atau apa belum pernah sampean temukan. Merasakan sesuatu gitu ya. Betul, di situ. Tapi kadang kan sama orang-orang yang apa ya, yang mencari sesuatu kadang disalahgunakan. Ke sini kadang dia mau narik harta karuna, narik emas, dan memang itu ada, Pak. Peninggalan sama zaman Bung Karno itu ada. Cuman letaknya di mana nggak tahu. Tahu saya di mana-mananya titiknya, cuman belum ada yang berhasil karena niatnya jelek mereka. Dan itu bukan untuk apa ya, ibaratnya untuk nanti ketika benar-benar sudah terpuruk total, Indonesia membutuhkan, itu baru nanti akan dikeluarkan. Bisa dibuka ya. Itu dari cerita ya, sekarang belum haknya. Tapi ada nanti yang kemarin pengalaman orang kesini juga ada 9 pemuda nanti katanya yang bisa mengambil itu gitu. Kita cuma 5 pemuda. Tapi ada itu apa namanya, ada 9 pemuda. Tapi ada waktunya nanti. Waktunya ya Allah juga yang menentukan kapannya, kan kita nggak tahu juga gitu. Kalau Mas sudah pernah masuk yang ke guanya itu? Kalau saya masuk pernah. Berapa kali? Sering. Karena kan ya sebenarnya kami perantara saja, Pak. Contoh kayak kemarin ada orang dari bawah itu ke sini dipanggil saya kan. Sebenarnya tinggalnya kami di bawah di Mangsang Permai. Cuman karena ada panggilan ke sini dan bos memang bos kami itu bikin pesantren, mau bikin pesantren di situ kan. Daripada naik turun, kami kontrakin lah di bawah. Akhirnya tinggal di sini. Di sini. Udah berapa lama? Di sini mungkin hampir mau 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Yang di sini. Terus selama 2 tahun di sini, ini kan jauh nih, ke tetangga jauh. Ya. Pernah nggak merasakan atau mengalami hal-hal? Banyak. Apa saja itu? Maksudnya hal gaib? Ya, hal gaib dan yang lainnya lah. Banyak. Kalau wabil khusus hal gaib itu kalau ketika kita di sini namanya tengah hutan ya kan. Tengah hutan pasti banyak. Tentunya ya makhluk-makhluk halus lah, makhluk halus. Di saat kita di rumah itu, di saat kita nggak zikiran ya, beda kalau sama kita waktu zikir atau apa. Di rumah itu sering didodok. Tapi saya ajarkan sama guru kami kalau dia cuman assalamualaikum itu jangan usah nggak usah dibuka. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu berarti baik. Tapi kalau assalamualaikum saja, di mana saja lah kita diketok di rumah sampean, malam-malam cuma lihat nggak ada assalamualaikum, nggak usah. Itu harus utuh. Harus utuh. Yang jawab dari yang itu harus utuh. Itu sering, Mbak. Bahkan waduh bermacam-macam lah. Yang kalau semua jenis makhluk halus pernah semua ya, genderuwo. Ya, pernah melihat? Pernah. Anunya seperti apa? Waduh. Orang, Pak. Bermacam-macam ini. Dia tinggalnya di sini nih. Di rumah sini. Hah? Di rumah sini ada ini. Oh, ini apa? Kosong? Rumahnya orang Padang. Oh. Di rumah ini. Iya, ini udah nggak ditinggalin ya? Enggak, udah kosong lama. Dulu di pohon itu, di ujung itu kan. Sekarang pindah ke sini ya. Yang penting kita nggak ganggu lah. Mereka juga nggak bakalan ganggu. Kemarin yang lucu lagi, kawan saya yang zikiran di atas. Dia kan pas malam suro itu, bulan suro lah, Muharram. Dia 10 hari zikiran di atas itu. Di atas di makom? Enggak, di tempat kami tuh, di Tanggar itu, pesantren itu. Pas malam ke-9-nya, barulah banyak kali itu. Yang datang dari 2 genderuwo, 3. Lah begitu sampai 10, baru dia kepirit-pirit. Turun ke bawah. Sampai enggak turun, pulang. Sampai motornya itu diselah. Enggak mau hidup, saking takut aja gitu kan. Banyak pengalaman-pengalaman imam masjid yang dari bawah itu kan, zikiran di sini ternyata mereka ya memang gitu, Pak. Ketika kita ingin mendekatkan kepada Allah gitu kan, zikiran pasti ada yang datang. Tapi tergantung kita. Kadang kan kita ditawarin, Pak.
Saman mau ini nggak? Saman mau ini nggak? Kalau kita tergiur ke situ, berarti ya nggak lulus ke sananya gitu. Tapi kalau yang biasanya untuk tirakatan itu yang di pesantren itu atau di makom? Kalau orang banyak di guanya? Saat ini di tempat kami. Oh, di kan ada pesantren. tempat khusus kholwat lah untuk kita zikir gitu. Kalau di atas itu. Tapi ada juga yang kadang ke bawah, ke gua, ke air terjun gitu kan. Ada. Ini dengan Mas apa? Mas Heri, Mas Heri Sawiji. Heri Sawiji. Iya. Sebagai kalau di pesantren nih? Ini anu lah yang suruh ngelola sini. Oh, pengelola. Pengelola sini. Oke, Mas. Kapan-kapan main lah Pak, malam di sini. Iya, iya. Malam, kalau malam lebih sahdu lagi. Waduh. Bahkan nampak nanti dari sundul langit. Tinggal di sini. Sekarang kita akan menuju ke musola bambu. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Heri Sawiji soal musola bambu. Kita ikuti perjalanan kita. Oh, yang itu, yang musola bambu Pak. Oh, Masih Mas? pendirinya. Oh. Sambil wawancara. Singkat. Oh, kasih suara jangan. Seneng. Udah. Ini batu tengkorak nih. Tengkorak. Tengkorak ya apa? Ini batu nih. Udah bentuk tengkorak nih ya. Alami nih ya. Oh. Ini kuat ini Mas, dari batuan. Ini apa? Pisang apa Pisang. ya? Pisang sisir. Pisang kipas. Memang ada pisangnya? Enggak lah, itu hiasan lah. Namanya pisang kipas. Tapi atapnya dari bambu. Nah, Itu. nah itu kenapa disebut ya? Nanti pendirinya kita tanya. Maksudnya kan pakai atap bambu Mas ya? Ya kalau namanya musola bambu. Ini enggak lewatnya. Oh, Al-Hikmah. kata suci. Masuk. Kata suci, bro. Kok anu pantatku kok, Mbak? Oh, lunyu iki. Apa sih? Tegele lunyu. Bahaya. Sini tegel sing Licin. iya, meskine tegel sing kamar mandi Mas ya. Iya, yang keset. Reset. Dan kalau untuk air wudhu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sholat dulu lah. Duhur dulu lah. Allah.
Saya ada semua ini. Nggak ada sarung deh. Belum ada yang nyumbang sarung sih. Basah. Belum ada deh. Masih basah? Hah? Masih basah? Masih basah. Dikit. Inilah musola bambu. Bisa nggak sholat? Bisa. Kalau nggak bisa, aku lepas nih celana aku. Sholat ya? Ada kasar. Pak Nal mau ngimamin. Najis. Betul. Gitu kan? Mungkin karena dindingnya yang terbuat dari bambu, jadi dinamai musola bambu. Itu, iya, dindingnya dari bambu, sehingga dinamai musola bambu. Berdoa, namanya juga YouTuber. Tadi. Ini betul-betul backpacker ini. Soal Nggak usah. Inilah yang disebut dengan musola bambu. Jadi menurut warga sekitar, kenapa ini disebut musola bambu, karena dinding-dindingnya terbuat dari bambu. Ini cukup bagus, cukup bersih. Cuma ada beberapa bagian yang musola tempat wisata kayak gini dimakan rayap. Tapi intinya ini bagus lah. Terima kasih lah buat yang sudah membangun musola ini, karena kami tadi juga bisa beribadah untuk sholat zuhur. Terima kasih. Iya, yang ngelola sini mas. Sarung dalam ya? Ada sarung nggak dalam kan? Hah? Sundul langit. Berarti yang anunya bisa Al-Bantani. Ya maksudku kalau ini muridnya Senawawi langsung mas. Berarti kan sudah lama sekali. Udah. Iya kan? Sampai dia Makanya orang Banten banyak sini yang ziarah aja. Cuma orang nggak tahu. kitab-kitabnya Imam Nawawi, Majelis Guru itu juga. Kalau anu pakai motor, Bung. Insya Allah.
parkiran atau duduk aja lah kita, duduk aja nanti ngobrol gini, tapi di atas itu rasanya beda.